Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menampilkan konten berupa baca berita. Dan kali ini kita ambil dari elais.co yang terbit tanggal 3 Juni tahun 2022 dengan reporter Josh Henry dengan judul Makin Kusut, Sejumlah PKS di Muko-Muko Hentikan Pembelian TBS. Dan sebelumnya kita bacakan dulu surat dari PT Muko-Muko Indah Lestari. Kepada yang terhormat Bapak Ibu supplier TBS PT Muko-Muko Indah Lestari di tempat. Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan kepada seluruh supplier TBS PT Muko-Muko Indah Lestari bahwa hari ini Senin tanggal 30 bulan Mei tahun 2022 PT Muko-Muko Indah Lestari tidak dapat menerima TBS dikarenakan tangki timbun CPO sudah penuh. Kami akan menerima TBS kembali jika sudah ada pengiriman CPO dan kedepannya akan mempertimbangkan kembali kondisi di lapangan sesuai dengan volume tangki timbun CPO. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Daniel B. Sianturi, pimpinan PT MMIL Muko-Muko Indah Lestari. Baik Sobat Planters, kita baca dulu beritanya. Bengkulu elais.co, selain harga tandan buah segar TBS kelapa sawit yang tidak kunjung membaik, sekarang permasalahan petani sawit semakin kusut di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu. Pasalnya, sejak Kamis tanggal 2 Juni, sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kabupaten Muko-Muko menghentikan pembelian TBS petani. Penyetopan ini karena crude palm oil atau CPO yang dimiliki PKS tidak kunjung terjual, sehingga CPO menumpuk membuat tangki penampungan penuh. Benar, Kamis kemarin ada beberapa PKS di Muko-Muko yang menghentikan pembelian TBS. Serang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muko-Muko, Apriansah kepada elais.co, Jumat 3 Juni tahun 2022. Seperti di PT Sapta, pabrik tutup, stok CPO sudah penuh, sementara penjualan CPO belum dilakukan. Selain itu, stok TBS perusahaan juga mencapai 1.000 ton, kondisinya sudah membusuk di loading ram. Belum FFA di CPO mereka sudah naik 4,7% jelasnya. Setidaknya sampai Kamis kemarin, ada 3 PKS yang sudah mengirimkan surat ke Dinas Pertanian Muko-Muko memberitahu bahwa sementara tidak bisa membeli TBS petani. Ketiganya yakni PT Gajah Sakti Sawit atau GSS yang ada di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh. Yang kedua PT Sapta Sentosa Jaya Abadi atau SSJA di Lubuk Pinang, dan PT Muko-Muko Indah Lestari di Desa Bumi Mulia, Kecamatan Penari. Editor Sahril Ramadana. Demikianlah tadi Sobat isi berita dari elais.co yang mengambil judul Makin Kusut Sejumlah PKS di Muko-Muko Hentikan Pembelian TBS. Oke, sedikit kita ulas Sobat Planter. Seperti pada pojok opini sebelumnya dan yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, silakan rekan-rekan di browsing bahwa memang adanya kejenuhan ataupun kelesuan dari para pihak PKS untuk menjual hasil CPO-nya akibat terjadinya penyetopan oleh pemerintah yang kemarin. Pasalnya, beberapa trader ataupun pembeli itu kembali berpikir ulang untuk melakukan transaksi yang kemungkinan melihat kembali posisi politik Indonesia.
Oke Sobat Planter, demikianlah tadi berita yang kita sampaikan dari sejumlah PKS di Muko-Muko hentikan pembelian TBS. Dan kita harapkan juga ke depannya agar para PKS mampu menjual kembali TBS, mampu menjual kembali CPO-nya, dan para supplier-supplier juga kembali mengambil CPO yang ada di PKS. Karena bagaimanapun juga kalau PKS tidak mampu menjual CPO-nya, yang dirugikan banyak pihak. Yang pertama, tentu saja perusahaan tidak mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan CPO. Yang kedua, FFA atau tingkat keasaman pada CPO juga akan meningkat yang mengakibatkan nilai CPO tersebut menjadi rendah. Dan yang ketiga tentu saja adalah para petani. Karena bagaimanapun juga kalau tangki timbun PKS penuh, maka produksi ataupun jalannya roda pabrikasi itu tidak akan berjalan dengan normal, bahkan kemungkinan akan berhenti total karena CPO yang ada di tangki timbun belum laku untuk dijual. Jadi kedepannya sama-sama kita berharap agar kembali lagi seperti sedia kala PKS mampu menjual hasil produksinya berupa CPO ke pasar-pasar trader ataupun para supplier-supplier CPO mampu membeli kembali hasil produksi sejumlah PKS di Muko-Muko. Demikianlah Sobat Planters yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat baca berita ini. Dan kembali lagi kita berharap agar ini semua dapat kembali seperti sedia kala sebelum terjadi penghentian ekspor. Dan harapan kita semua semoga para petani sawit baik mandiri maupun bermitra dapat sejahtera dengan harga TBS yang sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.